Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya tetap bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan pembelajaran kali ini mari kita mulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 tema 5 subtema 1, 2 dan 3 yaitu tentang cerita non fiksi. Itu perbedaan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang dikarang. Kemudian kalau cerita non fiksi adalah cerita fakta atau kejadian yang pasti seperti sejarah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat membedakan antara cerita fiksi dan non fiksi. Mari kita pelajari, buka LKS-nya. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita buka buku LKS-nya yaitu halaman 17 pada tema 5. Ini ada sebuah teks non fiksi, itu sejarah Dewi Sartika. Kalian baca sampai halaman 18 ya. Kemudian selanjutnya kita bahas bersama. Nomor 1, siapakah Dewi Sartika itu? Jawabannya adalah pahlawan nasional. Nomor 2, bagaimana masa kecil Dewi Sartika? Yaitu menunjukkan bakat pendidik dan gigih meraih kemajuan. Kemudian nomor 3, kapan Dewi Sartika berhasil mendirikan sekolah istri? Jawabannya adalah tahun 1904. Nomor 4, apa yang diajarkan Dewi Sartika kepada muridnya di sekolah istri? Jawabannya adalah berhitung, membaca, menulis, menjahit, merendah, dan banyak lagi yang lainnya. Nomor 5, apa penghargaan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk Dewi Sartika pada tahun 1966, yaitu gelar pahlawan nasional. Kemudian selanjutnya teks non fiksi berupa sejarah Mahapati Gajah Mada. Kalian baca dulu sampai selesai, itu pada halaman 21. Kemudian setelah kalian baca, mari kita bahas soal berikut pendalaman materi. Siapakah Mahapati Gajah Mada itu? Yaitu seorang panglima perang terkemuka dari kerajaan Majapahit. Nomor 2, apa bunyi dari Sumpah Palapa? Jawabannya adalah bila menguasai Nusantara akan melepaskan puasa. Nomor 3, tahun berapakah Gajah Mada lahir? Tahun 1300. Nomor 4, apa yang dapat kamu contoh dari Mahapati Gajah Mada? Jawabannya adalah sikap baik, kuat, tangkas, dan cerdas. Nomor 5, pada masa pemerintah siapa Pati Gajah Mada mulai menapaki karirnya dalam mempertahankan Majapahit atau dalam pemerintahan Majapahit? Jawabannya adalah Srijaya Negara, pemegang kekuasaan pemerintah. Selanjutnya kalian buka halaman 24. Itu ada sebuah teks non fiksi sejarah Raja Balaputra Dewa. Nah, setelah dibaca, kita bahas bersama-sama. Siapakah Raja Balaputra Dewa itu? Jawabannya adalah pendiri kerajaan Sriwijaya kedua. Nomor 2, apa saja yang dilakukan Raja Balaputra Dewa dalam mengembangkan kerajaan Sriwijaya? Jawabannya adalah armada laut sebagai kekuatan ekonomi. Nomor 3, bagaimana keadaan kerajaan Sriwijaya saat di bawah pemerintahan Raja Balaputra Dewa?
mengalami kemajuan yang pesat. Nomor 4, siapakah pendiri Candi Borobudur? Jawabannya adalah Raja Bela Putra Dewa. Nomor 5, apa saja yang dapat dilihat dalam Museum Bala Putra Dewa? Itu patung arca, kerajaan Sriwijaya, senjata, dan juga ada naskah, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 29. Di situ ada juga teks non-fiksi sejarah Pangeran Diponegoro. Kalian baca dengan baik sampai selesai. Untuk pendalaman materi kalian buka buku LKS-nya halaman 33. Nomor 1, berikut ini pahlawan pejuang kaum perempuan adalah B. Dewi Sartika. Nomor 2, salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Indonesia adalah C. Candi Borobudur. Nomor 3, Candi Borobudur merupakan salah satu hasil budaya. Nomor 4, keraton adalah tempat tinggal para raja. Nomor 5, orang yang tidak pernah melanggar peraturan disebut taat. Nomor 1, uraian siapa nama kecil Pangeran Diponegoro? Raden Mas Antowiwiryo. Nomor 2, kapan terjadi perang Diponegoro? Mulai dari tahun 1825 sampai 1830. Nomor 3, apa yang menyebabkan Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan dari Belanda? Jawabannya, diterapkannya taktik benteng Sitzel oleh pihak Belanda. Nomor 4, apa yang membuat Gajah Mada diangkat menjadi Rakyat Patih Majapahit? Jawabannya adalah mengalahkan pemberontak yang dilakukan Keta dan Sedeng. Nomor 5, apa gelar yang dimiliki oleh Hayam Wuruk? Jawabannya adalah Rajasa Negara. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 39, yaitu teks non-fiksi, yaitu sejarah W.R. Supratman. Kalian baca sampai selesai, sampai pada halaman 40. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 47. Itu juga ada cerita non-fiksi berupa Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya kalian juga lihat halaman 50. Itu ada cerita non-fiksi, yaitu sejarah Marta Christina Tiahahu. Dan baca sampai selesai. Halaman 52 itu ada juga cerita non-fiksi Hos Cokro Aminoto. Ya, kalian baca hingga selesai. Selanjutnya kalian buka halaman ini 58, yaitu Raden Ajeng Kartini. Kalian baca sampai selesai. Kemudian untuk pendalaman materi kalian bisa lihat halaman 62. Nomor 1, tokoh yang memimpin perang Diponegoro adalah Pangeran Diponegoro. Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April. Nomor 3, Tuanku Imam Bonjol memimpin dalam perang Sumatera Barat. Nomor 4, untuk memerankan tokoh Raden Ajeng Kartini, kostum yang cocok untuk digunakan oleh pemain adalah B. Kebaya. Nomor 5, tokoh yang terkenal telah menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah D. W.R. Supratman. Nomor 1, uraian apa prestasi Jenderal Ahmad Yani berhasil menyita senjata
Jepang di Magelang. Di mana Jenderal Ahmad Yani lahir? Di Purworejo, Jawa Tengah. Sebutkan 3 nama pahlawan yang kamu ketahui. 1. Cut Nyadin. 2. Tuanku Imam Bonjol. Ada juga Patimura, Kapten Patimura, dan banyak yang lainnya. Nomor 4. Dari mana asal pahlawan Sultan Ageng Tirtayasa? Dari Banten. 5. Apa perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa? Jawabannya adalah menentang Belanda dari VOC. Selanjutnya kalian buka halaman 75, yaitu cerita non-fiksi sejarah Raja Mula Warman. Kalian baca sampai selesai. Selanjutnya kalian buka halaman 78 pada sejarah non-fiksi Dwesteker. Ya, kalian baca hingga selesai. Dan kalian buka halaman 84, baca juga cerita non-fiksi sejarah Cut Mutia. Nah, kemudian untuk pendalaman materi halaman 85 kalian buka kapan dan di mana Cut Mutia dilahirkan. Tahun 1870, yaitu di Perak, Aceh Utara. Nomor 2, siapa nama orang tua Cut Mutia? Jawabannya adalah Tengku bin Daud. Kemudian nomor 3, apa taktik yang digunakan Cut Mutia dan suaminya saat melawan Belanda, yaitu perang gerilya. Apa keteladanan yang dapat diambil dari tokoh Cut Mutia? Mengambil alih kepemimpinan pasukan Belanda. Nomor 5, apa bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada Cut Mutia? Yaitu gelar pahlawan nasional. Selanjutnya kalian buka halaman 89. Nomor 1, Cut Mutia adalah pahlawan Indonesia dari golongan perempuan. Bangunan suci yang didirikan Raja Mula Warman untuk menyembah Dewa Trimurti adalah Waprakeswara B. Kemudian nomor 3, pimpinan Belanda yang tewas tertembak saat melawan Berta Cristina adalah, yaitu B. Rikemot. Ya. Nomor 4, Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia sebagai tokoh pendidikan. Gelar yang didapatkan Tengku Umar dari Belanda adalah Johan Pahlawan. Kemudian nomor 1, apa yang kamu ketahui mengenai Hari Pahlawan? Hari Pahlawan yaitu hari yang dirayakan, Hari Pahlawan yang dirayakan setiap tahunnya. Kemudian apa yang kamu ketahui mengenai Museum Nasional? Museum yaitu museum tertua, koleksi sejarah. Nomor 4, siapa yang diserang oleh Cut Mutia untuk merebut kemerdekaan Indonesia? Yaitu Pangeran Pengerangan, yaitu pos-pos Belanda. Kemudian nomor 4, sebutkan orang yang membentuk Dewi Sartika mengajar di sekolahnya, yaitu Nyi Purwa Nyi Uit. Kemudian nomor 5, sebutkan nama-nama pahlawan perempuan Indonesia, yaitu R.A. Nadira. Kemudian juga yang dilihat di ini Metut Cek Ending Realisation dan Cut Marta Kristina. Ada juga Raden Ajeng Kartini. Nah, sampai di sini dulu pembahasan tentang cerita non-fiksi, itu cerita sejarah. Dan mudah-mudahan ini dapat membantu kalian dalam memperdalam materi, yaitu sebuah cerita non-fiksi. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.